motor AC 3 pas memiliki 6 terminal output yang terdiri dari U1, U2 merupakan terminal masukan dan keluaran belitan pasa R. V1, V2 merupakan terminal masukan dan keluaran belitan pasa S. W1, W2 merupakan terminal masukan dan keluaran belitan pasa T. Rangkaian star delta sering digunakan untuk pengasutan motor AC 3 pas jenis induksi rotor sangkar dengan daya di atas 5 kW. Gambar ini adalah rangkaian star. Rangkaian ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan instalasi di terminal motor. Dengan urutan terminal W2, U2, dan V2 dikoppel menjadi satu. Lalu terminal U1 dihubungkan ke pasa R, terminal V1 ke pasa S, dan terminal W1 ke pasa T. Gambar ini adalah rangkaian delta. Rangkaian ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan instalasi terminal motor. Dengan urutan W2 dikoppel dengan U1, U2 dikoppel dengan V1, V2 dikoppel dengan W1. Lalu terminal U1 dihubungkan ke pasa R, terminal V1 ke pasa S, dan terminal W1 ke pasa T. Selanjutnya kita akan mencoba memahami tentang rangkaian star dengan memperhatikan gambar ini. Diketahui VL merupakan tegangan antar pas pada sumber RST. V pas merupakan tegangan pas satu netral pada tiap belitan motor. IL merupakan arus tiap pasa pada sumber RST. I pas merupakan arus tiap pas yang mengalir pada tiap belitan motor. Maka akan berlaku rumus VL sama dengan akar 3 kali V pasa. Jika melihat gambar di samping, V pasa adalah tegangan pada tiap belitan motor, sedangkan VL adalah tegangan yang terdapat pada ujung dua belitan motor. Sedangkan VL adalah tegangan yang terdapat pada ujung dua belitan motor yang mempunyai persamaan rangkaian seri. Sehingga untuk mencari besar tegangan VL adalah faktor akar 3 kali V pasa. Misal, terukur tegangan VL sebesar 380 volt. Maka dapat diketahui tegangan V pasanya sebesar 220 volt. Angka ini didapat dari 380 dibagi akar 3. I-line sama dengan I pasa. Jika melihat gambar di samping, I-line adalah arus tiap pasa yang mengalir dari sumber, sedangkan I pasa adalah arus tiap pas yang mengalir menuju setiap belitan motor. Antara arus yang mengalir dari sumber atau I-line dan arus yang mengalir menuju belitan motor atau I pas mempunyai persamaan rangkaian seri, sehingga untuk mencari besar arus IL adalah sama dengan besar I pasa. Misal,
terukur arus IL sebesar 3 ampere. Maka teman-teman dapat mengetahui arus IPASA sebesar 3 ampere juga. Besar arus yang terukur di IL dan IPAS sama karena berlaku hubungan rangkaian seri. Selanjutnya, kita akan mencoba memahami tentang rangkaian delta dengan memperhatikan gambar di bawah ini. Diketahui VL merupakan tegangan antar pas pada sumber R, S, dan T. VPAS merupakan tegangan pas satu netral pada tiap bilitan motor. IL merupakan arus tiap pas pada sumber RST. IPAS merupakan arus tiap pas yang mengalir pada tiap bilitan motor. Sehingga berlaku rumus VL sama dengan VPASA. Jika melihat gambar di samping, VPASA adalah tegangan pada tiap bilitan motor, sedangkan VL adalah tegangan yang terdapat pada ujung dua bilitan motor. Antara VL dengan VPAS mempunyai persamaan rangkaian paralel, yang mana kita tahu untuk persamaan rangkaian paralel besar tegangannya adalah sama. Misal, terukur tegangan V-line sebesar 380 volt, maka dapat diketahui tegangan VPASA-nya sebesar 380 volt juga. Besar tegangan yang terukur di VL dan VPASA sama karena berlaku hubungan rangkaian paralel. IL sama dengan akar 3 kali IPASA. Jika melihat gambar di samping, IL adalah arus tiap pas yang mengalir dari sumber. Sedangkan IPAS adalah arus tiap pasa yang mengalir menuju setiap bilitan motor. Antara arus yang mengalir dari sumber atau I-line dan arus yang mengalir menuju bilitan motor atau IPASA mempunyai persamaan rangkaian paralel atau bercabang yang melewati dua bilitan motor. Sehingga untuk persamaan rangkaian paralel, besar arusnya IL adalah faktor akar 3 kali IPASA. Misal, terukur arus pada IL sebesar 6 ampere, maka teman-teman dapat mengetahui besar arus pada IPASA sebesar 3,5 ampere yang didapat dari 6 dibagi akar 3. Sedikit intermezzo ya kawan, berlaku pada rangkaian listrik seri dan paralel. Pada persamaan rangkaian seri akan berlaku arus sama, tegangan berbeda. Sedangkan pada persamaan rangkaian paralel akan berlaku arus yang berbeda sedangkan tegangannya sama. Jika ada yang bertanya kenapa ada angka akar 3 pada perhitungan, ini adalah angka rumus yang selalu digunakan dalam perhitungan sistem 3 pas. Misal mencari daya listrik. Nah, dari mana sumbernya? Tentunya belum kapasitas Mimin untuk menjawab. Mimin hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada penemunya yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu di bidang ini. Dari dua gambar di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian star memiliki nilai arus motor yang sama dengan arus pada sumber lain 3 pas. Sedangkan pada rangkaian delta memiliki arus motor akar 3 kali arus pada pasa atau lebih besar. Untuk membuktikannya, mari mencoba menyelesaikan soal rangkaian listrik di bawah ini. 3 buah resistor dijadikan beban listrik 3 pas. Pertama dihubungkan secara bintang, sehingga terukur arus pada I1, I2, dan I3 masing-masing sebesar 2,3 ampere. Kemudian dihubungkan secara segitiga
Lalu terukur arus pada I1, I2, dan I3 masing-masing sebesar 6,9 ampere. Lalu dapat dihitung besarnya daya aktif saat rangkaian bintang, daya aktif saat rangkaian segitiga, dan perbandingan daya serta arus rangkaian segitiga terhadap bintang. Jadi kesimpulannya adalah besar arus dan daya pada rangkaian bintang 3 kali lebih kecil dari besar arus dan daya pada rangkaian segitiga. Selanjutnya akan timbul pertanyaan, maka karakteristik jenis rangkaian pengasutan apa yang sesuai dengan motor terpasang saat ini? Apakah harus dihubung bintang terus? Apakah harus dihubung segitiga terus? Dan apakah aman jika dilangsung? Atau memang harus dihubung secara bergantian seperti rangkaian bintang dahulu baru segitiga? Hal ini dapat diketahui. Caranya pertama dengan terlebih dahulu teman-teman mengecek besar tegangan kerja bilitan motor yang tertulis di nameplate-nya. Kemudian disesuaikan terhadap berapa besarnya input tegangan sumber yang akan masuk ke motor. Nah, dari sini barulah nanti teman-teman bisa mendapat jenis rangkaian apa yang cocok dan sesuai pada motor yang akan dijalankan. Perlu diingat, tertulis tegangan sumber 220 volt per 380 volt. Mempunyai arti bahwa V-line to neutral atau tegangan fasa dengan netral adalah sebesar 220 volt. Ini merupakan tegangan tiap fasa. Dan V-line to line atau tegangan fasa dengan fasa adalah sebesar 380 volt. Ini merupakan tegangan antar fas. Tegangan sumber yang masuk ke motor adalah sebesar 380 volt atau V-line. Tabel ini adalah beberapa contoh tegangan kerja bilitan motor dari nameplate. Nomor 1 tertulis 220 volt delta per 380 volt start. Nah, itu artinya nameplate merekomendasikan tegangan kerja V-line to line jika motor dihubung delta adalah 220 volt. Dan tegangan kerja V-line to line jika motor dihubung bintang adalah 380 volt. Karena kita menggunakan input tegangan sumber 220 volt per 380 volt, yang artinya tegangan sumber 3 fas V-line to line yang masuk ke motor sebesar 380 volt. Itu artinya motor hanya bisa dihubung bintang saja. Sementara jika dihubungkan dengan rangkaian segitiga, kemungkinan motor tidak akan bertahan lama karena bilitan motor akan terbakar akibat over voltage. Hal ini dikarenakan kemampuan tegangan kerja bilitan yang seharusnya hanya mampu menerima tegangan sumber 220 volt, namun aktualnya menerima tegangan sumber 380 volt. Nomor 2 dan 3 tertulis 380 volt delta per 660 volt start. Lalu, apakah hubungan bilitan yang benar untuk motor tersebut? Yap, betul. Motor listrik dapat dihubung dengan rangkaian segitiga. Hal itu justru malah sangat dianjurkan. Alasannya karena tegangan kerja tiap bilitan motor sudah sama dengan tegangan sumber yaitu 380 volt. Lalu, apa jadinya jika motor yang seharusnya dihubung delta tadi namun dihubungkan star secara terus-menerus? Pada kasus ini apakah motor akan terbakar belitanya seperti pada nomor 1 tadi? Jawabannya tentu tidak. Karena jika mendapat tegangan sumber sebesar 380 volt yang dihubung bintang, maka tegangan kerja tiap bilitan hanya sebesar 220 volt. Ini merupakan hasil dari 380 volt per akar 3 sesuai persamaan rumus hubungan bintang. Itu adalah 1 per akar 3 atau hanya sekitar 57,7% dari tegangan nominal yang masuk tiap bilitan motor. Artinya kurang dari tegangan kerja tiap bilitan motor itu sendiri yang seharusnya mendapat tegangan sebesar 380 volt. Dan akibatnya motor juga hanya akan menarik arus dan daya kurang dari nominalnya, sebesar 3 kali lebih rendah ketika motor dihubung segitiga. Hal ini akan berdampak terhadap berpengaruhnya kinerja motor menjadi kurang optimal. Itulah kenapa dibuat rangkaian star delta.
Tujuan utamanya agar lonjakan arus saat starting awal dapat dikurangi. Jadi intinya dari pemahaman rangkaian star delta ini, rangkaian bintang itu arus startingnya kecil dan torsinya kecil atau kurang dari nominal. Sedangkan rangkaian segitiga itu arus starting tinggi dan torsi tinggi atau nominal. Tentunya ini disesuaikan dengan nameplate motor itu ya. Perlu diketahui dalam pengasutan rangkaian star delta pada motor listrik, ketika rangkaian star on, kemudian setelah beberapa detik terjadi operan menjadi rangkaian delta on, ini tidak ada pengaruhnya terhadap perbedaan putaran motor ya teman-teman, karena pada prinsipnya putaran motor listrik itu dipengaruhi oleh perubahan frekuensi, bukan dari perubahan arus atau tegangan. Jadi jangan salah persepsi ya.